Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang telah menjawab salam, semoga suaminya nambah lagi. Amin ya robbal. Nambah kasih sayang sama ibu gitu. Jangan dulu suudon, husnudon dulu kan, insya nambah apanya, bisnisnya, amin. Nambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, amin. Sehingga insya Allah membangun rumah tangga yang bahagia, amin. Insya Allah. Nah, itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menjawab salam, kalau belum ada pasangannya, semoga Allah berikan pasangan yang soleh ataupun solehah, amin. Sehingga menikah dengan berkah, membangun rumah tangga sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan soleh dan solehah, dimudahkan rezeki oleh Allah, bahagia di dunia dan di akhirat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua yang menjawab salam, kabar gembira, insya Allah akan digolongkan dari golongan ahli surga. Karena kata Rasul, man ahsoha dakhalal jannah. Itu kata Rasul. Ahsoha apa? Assalamu ismun min asma'illah. Salam itu adalah sebuah nama dari sekian nama-nama Allah Subhanahu. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul qudusus salam. Dan yang membaca salam adalah dimohonkan ampun oleh malaikat sebanyak 70 kali. Man salat alaihil malaikat kana min ahlil jannah. Siapa yang dimohonkan ampun oleh malaikat, maka bukti apa? Bukti dari golongan ahli surga. Siapa yang sudah bukti? Ayo jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, baiti jannati, rumahku surgaku. Di dunia Rasul itu sudah menikmati surga Allah. Dihijrahkan oleh Allah ke alam barzah. Rasul itu di mana? Di bagian depan Masjid Nabawi.
ma baina baiti wa mimbari raudhatum mir riyadil jannah. Rasul itu sudah menikmati surga, sedang menikmati surga. Amin ya robbal. Amin. Apalagi nanti gak boleh ada yang masuk duluan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama memasuki surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, para dzurriyyatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua. Insya Allah semoga mudah-mudahan kita digolongkan dari golongan umatnya. Insya Allah akan meraih syafa'atul uzma fi yaumil jazai wal hisab. Amin ya robbal. Yang saya sangat hormati dan saya takdimi, saya muliakan para alimi ulama, para kiai. Mohon maaf Bang Resapa Kiai ya dihanak duaan isu pada naik kapan dulu. Ayo sarang dia tarik. Mangga. Kiai ayo. Mangga. Para alimi ulama yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dipanjangkan usianya, sehat walafiat. Ulama itu adalah lampu, semoga ilmunya terus terang untuk umat sehingga umat merasakan bahagia. Lagi apa Bu? Amin ya robbal. Semoga para alimi ulama dipanjangkan usianya oleh Allah. Dipilih ya oleh Allah ya. Siapa yang mengamini ya? Semua insya Allah. Kata Rasul, man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akromallah, fama'wahul jannah. Memuliakan alim itu adalah tempat kembalinya surga, karena sama dengan memuliakanku, kata Rasul, sama dengan memuliakan Allah, dan tempat kembalinya adalah surga. Amin. Nah, kenapa tadi ajak belum ngamini? Para alimi ulama semoga sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, ilmunya manfaat maslahat untuk umat, sehingga umat merasakan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal. Para aparatur pemerintah yang telah menyampaikan sambutannya khususnya di Desa Sukamaju, umumnya
khususnya lagi Kecamatan Talegong, Garut, Indonesia pada umumnya, pada khususnya juga yang sebentar lagi akan diadakan pesta demokrasi Pilpres, semoga sukses. Amin. Amin ya Robbal. Allah berikan umat Rasulullah SAW, Allah berikan penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia, berikan apa? Hidayah dan taufiknya, diberikan kecerdasan untuk memilih pemimpin yang adil. Yang ada di antara kriteria yang 4, a'lamuhum, yang lebih alim pertama. Yang kedua, aqsahuhum, yang lebih fasohah. Yang ketiga, aksarun sinah. Yang keempat, yang ketiga yang paling tua, yang paling lama hidupnya. Yang keempat, awalhum hijrotan, yaitu yang penduduk asli, yang paling lama duduk di tempat, yang awal hijrah ke sana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bu, udah ngunyahnya belum? Semoga para pemimpin yang masih aktif, yang akan dipilih, semuanya para petugas yang akan menyelenggarakan pemilihan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kecerdasan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, ditetapkan untuk selalu menyambung tali silaturahmi, selalu bersatu di dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di desa kita, di kecamatan, di wilayah kita semua. Tetap kita bersatu, kita jalin selalu kebersamaan, karena al-jama'atur rahmah, kebersamaan itu, berjamaah itu merupakan rahmah, kasih sayang yang insya Allah akan mengantarkan bagi pelakunya kepada ketentraman dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, hadirin hadirat, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, ibu-ibu jamaah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Peringatan Isra wal Mi'raj telah kita laksanakan di berbagai tempat. Itu mengingatkan kembali kepada kita semua, yaitu satu perintah yang nomor 1, perintah yang mengungguli segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu, yang paling awal nanti dihisab pada hari kiamat, yaitu
sholat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Itu yang harus kita perhatikan. Insya Allah. Karena Rasul yang pertama meraih surga, Rasul yang pertama dan yang terakhir yang menerima perintah sholat. Rasul itu yang pertama, dan tidak ada lagi yang diisrokan dan dimi'rajkan kecuali baginda kita Habibana wa Nabiyuna Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul yang menikmati surganya pertama di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena sholat itu adalah miftahul lil jannah. Sholat itu adalah kunci untuk membuka surga. Yang jadi pertanyaan, apa kita sudah khusyuk sholat? Karena yang sholat itu terbagi dua, ada yang khusyuk, ada yang sahun, ada yang selamat, ada yang bahaya. Yang sholat itu kata Rasul ketika dimi'rajkan, saya ke langit, kata Rasul. Ra'aitu rijalan wa nisa'a. Saya melihat banyak laki-laki dan perempuan. Yadribuna ru'usahum, memukul kepalanya. Fatasilu dima'uhum kanahril adim, maka mengalir darah dari kepalanya. Saking kerasnya pukulan, sehingga seperti sungai yang sangat besar, sungai darah. Dan itu para rijal dan para nisa itu, laki-laki dan perempuan itu, dia menjerit, ya wailah, wa ya subur, aduh sakit, aduh celaka, aduh sakit. Nah, Fakultu Jibril, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, man haulai, siapa mereka itu? Alladzina yusalluna sholata bighairi waqtiha. Mereka yang sholat namun tidak tepat pada waktunya. Masya Allah. Nah, maka dari itu kita bertanya, apa kita sudah khusyuk sholat? Bu, sudah bisa khusyuk sholat? Kalau saya udah duluan belum bisa, dari dulu ahlinya belum bisa khusyuk. Jujur aja, kita belum bisa khusyuk sholat. Padahal tidak disebut khusyuk sholat kalau tidak hadir padanya sedikitnya 6 perkara. Berapa? Yang pertama adalah hudurul qalbi, hadir hati. Yang disebut hadir hati, misalnya ini sajadah ini. Ini apa, Bu? Sajadah, kita berdiri di sini sholat. Wujud kita di sini, hati kita ada di sini. Bukan gini, lagi sholat kita misalkan di sini, hati kita lagi di kebun. Betul tak, Bu? Ada yang lagi di pasar, betul kah? Ada yang lagi di itu belum termasuk hadir hati. Yang disebut hadir hati adalah ada di lokasi. Pertanyaannya, bagaimana untuk menghadirkan hati? Kita harus bertanya kepada hati. Hati siapa? Hati kita yang ditanya. Tanya oleh kita, kemana aja kamu, hei Abdurrahman? Kemana aja? Sehari semalam itu 24 jam. Sholat itu tidak 1 jam. Kenapa kamu Abdurrahman mengurusi dunia? Padahal dunia sudah dijamin oleh Allah, betul nggak? Dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah. Betul enggak? Sering kita mengurus dunia. Jujur saya belum bisa hadir, saya juga belum. Masih jauh. Tanya, kita tanya. Siap setuju? Kita tanya siap. Siap Bu, kita tanya. Tanya, kemana aja lagi kemarin? Dipinta hanya sedikit. Untuk kamu, kata Allah, bukan untukku salatmu. Setelah itu kita harus paham. Paham apa Bu? Paham saatnya Allah membuka hijab langit. Kapan itu? Yaitu ketika dikumandangkan azan. Idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama wastujibatu. Ketika dikumandangkan adzan, ketika tiba saatnya dikumandangkan adzan, pintu langit itu dibuka seluruhnya, yang 7 itu dibuka. Wastujibah doa dan diijabah doa. Amin ya robbal alamin. Itu mengingatkan karena perintah sholat itu melalui Isra dan Mi'raj. Yang lain tidak. Tidak langit satu-satu. Jangankan langit satulah, setengah langit juga tidak ada perintah yang naik. Kapal juga kemarin Pak Ajengan Adi kemarin ke Madinah hanya 350.000 kaki, masih bawah itu enggak 10 langit enggak. Yang pertama perintah, tapi perintah sholat adalah melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-7. Dan insya Allah apabila dijalankan akan meraih kesuksesan, bahagia di dunia dan di amin ya robbal. Yang pertama adalah hadir qalbu, hadir hati. Hadirkan hati kita. Ketika pintu langit dibuka, insya Allah kita akan mendekati hadir hati kita. Coba ini. Bu, ada anak misalkan. Deh, sini deh, kamu sini misalkan. Ambil tuh, belikan itu. Nanti aja main dulu. Kira-kira itu orang tua kalau anaknya nyuruh, orang tua itu bagaimana rasanya? Bu, kesel? Gitu. Kesel. Kalau begitu Allah kalau nyuruh kita untuk tepat salat pada waktunya, Allah itu kesel. Kira-kira kesel enggak? Allah itu tidak kesel, sayang Allah itu. Lain dengan kita. Namun wujud kasih sayang yang akan diberikan kepada kita, maka kita lebih mendekati kepada perintah Allah Subhanahu supaya sholat kita khusyuk. Karena firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia siapa? Orang-orang yang beriman, yang pada sholatnya itu khusyuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah tafahum. Apa? Kepada pemahaman. Harus tahu apa yang diucapkan oleh kita dari mulai takbir dan berniat. Insya Allah ini yakin, saya meyakini, yakin, aku yakin. Suka maju ini para alim ulamanya, bahasa wetannya kata kasir, banyak, bahagia, tenang, tentram, insya Allah masalah ilmu. Pemahaman dari mulai niat yang rukunnya itu adalah sabah asar ada 17. Paham semua insya Allah mudah-mudahan. Yang ketiga adalah takzim. Apa Bu? Takzim artinya mengagungkan. Jadi akan mendekati kepada kehusuan apabila kita sholat
Menerima perintah sholat, menjalankan sholat itu dengan penuh jiwa, raga, hati kita mengagungkan perintah Allah Subhanahu. Karena sholat itu bukan perintah asati, bukan perintah alimi ulama, bukan perintah sahabat, bukan perintah nabi, bukan perintah malaikat. Itu mutlak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, baru berapa Bu? Yang mengantarkan kepada kekhusyuan baru berapa? Baru lupa lagi? Bu, baru lupa lagi? Yang pertama hadir, hudurul qaul. Yang kedua tafahum, pemahaman. Yang ketiga takdim, mengagungkan. Yang keempat adalah haibah, khauf, merasa takut, merasa hebat bahwa siapa yang menjalankannya akan selamat di dunia dan di akhirat, diberikan keberkahan. Siapa yang meninggalkannya, satu kali saja meninggalkan sholat, kutibasmuhu ala babin nar, ditulis namanya di atas pintu neraka jahanam. Naudzubillahi min. Satu kali saja meninggalkan sholat. Jamaah yang dimuliakan. Kemudian yang kelima adalah roja, yaitu mengharap. Orang-orang yang belum Islam juga masih diberikan makan oleh Allah dan minum dan pakaian. Apalagi kita orang Islam yang insya Allah termasuk kaum muslimin, amin. Insya Allah kita akan selalu diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Yang keenam adalah haya, malu. Kita harus merasa malu. Malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Kenapa kita mestinya harus malu? Nah, Bu, kenapa kita harus malu? Iya, jawab. Kenapa? Karena kita semua adalah minjam dari Allah. Kita hanya hak guna pakai. Betul gak? Bu, rumah milik, jawab semua. Rumah yang kita pakai milik, betul. Sawah yang kita urus itu milik, kebun yang kita urus milik, betul. Anak yang kita pelihara milik, suami yang kita elus itu juga milik, betul enggak? Wajah kita milik, tubuh kita milik, seluruhnya adalah mutlak milik Allah, bukan milik kita hanya pinjam. Minjam harus tahu kepada yang memberi pinjam kepada kita. Harus malu, nggak boleh main-main. Insya Allah. Nah, setelah itu kita tidak boleh lupa kepada rukun sholat yang 16. Yang satu ini yang paling penting. Ada dari 16 yang paling penting, yaitu sholawat kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Ya. Siapa yang bersalawat pada bulan Rajab, maka Allah berikan sungai di surga. Sudah kita pahami,
Siapa yang bersolawat pada bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bulan solawat, maka pada saat ini sebelum dilanjutkan oleh para alimi ulama yang saya hormati, insya Allah kita bersalawat dulu sambil menjemput para alimi ulama. Insya tuh pangersa kiai di berak tuh, di berak itu nanti, namanya itu berak itu, datar jeruk. Ya. Semoga kemarin menjalankan ibadah umrohul makbulah. Amin. Nah, semoga beliau itu umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut satu hadis bahwa siapa yang umroh di bulan Rajab itu seperti pada haji. Amin. Alhamdulillah. Pahalanya itu. Kalau di kita yang belum adalah yang Jumatan 40 kali tidak tersering dengan tidur ataupun kegiatan lain, itu dapat juga pahala ibadah haji. Amin ya robbal. Maka dengan berangkatnya pangresanya pun adik kemarin, semoga orang suka maju semuanya diundang oleh Allah untuk menjalankan, untuk hadir di rumah Allah. Nas'alukal ijabah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil khusus kamu pangersa kesepuhan urang sadayana, pangersa guru urang sadayana, pangersa Kiai Asep Cahyana, mudah-mudahan anjeunna enggal dipaparin pasangan ku Allah anu salehah, anu nyarengan perjuangan mantena, meraih bahagia kaum keluargina, kaum para jamaahna, kaum pengikutna sadayana. Amin. Bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Nabi salam 'alaika. Ya Rasul salam 'alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina
asyraqal badru alaina fahtafat minul buduru misla husnik mar'aina aku ya wajah sururi ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Kaum muslimin sadayana, para alim ulama yang mugia sehat walafiat, para aparatur pemerintah sadayana sehat walafiat, nuhadin nuti sebatan kahormatanana sadayana sehat walafiat, berkah sadayana amin, digantikan rezeki ku Allah amin, dikebihkeun tina balahi amin, dicakeutkeun sareng kasih sayangna Allah amin, di dunia dugi ka akhirat amin. Bu, teraskeun atos rapinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirul ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa amin. Mugia urang sadayana dina sasih Rajab kamari diberkahan ku Allah, rahmat Allah nyarengan urang sadayana, amin. Mudah-mudahan urang diberkahan ku Allah dina sasih Saban aya kaping hiji Saban. Mudah-mudahan yuswa urang dugi kana sasih Ramadan. Mudah-mudahan sanes kanten pamaksadan urang sadayana ijabah makbul mungguh Allah taala. Amin. Hatur nuhun tawakuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.